Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 1900310310208 dari D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel yang sebelumnya sebagian materi sudah dipresentasikan oleh teman saya, dan saya akan melanjutkan mengenai materi yang pertama, pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama, yaitu memastikan barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya, yaitu mengikat. Artinya, tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi, antara lain kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna. Yang kedua, yaitu akad istisna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melaksanakan atau melakukan transaksi jual beli istisna dan istisna paralel dengan para nasabah. Di samping itu, bank juga dituntut untuk melakukan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan oleh DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Materi kedua yaitu alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pada istisna paralel terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi. Pengertian yang dibuat atau dibangun dalam istisna menunjukkan periode yang diperlukan atau antara akad jual beli dan penyerahan barang untuk suatu pekerjaan penyelesaian barang. Pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan manufaktur atau konstruksi, instalasi, atau istilah teknis engineering lainnya. Adapun skema transaksi istisna paralel ditunjukkan pada figur 11.1. Transaksi dilakukan dengan alur sebagai berikut. Berikut merupakan alur transaksi istisna paralel. Yang pertama, nasabah memesan barang yang dihendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna.
Dan selanjutnya, secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Keempat, yaitu selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Materi selanjutnya yaitu cangkupan standar akuntansi istisna paralel. Akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna dan istisna paralel. Istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi dan perubahan pesanan serta tagihan tambahan. Pembahasan detail ini dengan konsep penerapan akuntansi istisna akan dibahas pada bagian teknis perhitungan data, penjurnalan, dan transaksi. Selanjutnya adalah teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna yang dapat dilihat pada kasus 11.1 sebagai berikut. Yang pertama yaitu kasus pertama, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari pada tahun 20 EKA ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Harga bangunannya yaitu adalah 150 juta rupiah dengan lama penyelesaian yaitu 5 bulan atau paling lambat pada tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihannya yaitu 5 termin sebesar 30 juta rupiah per termin mulai tanggal 10 April. Mekanisme pembayarannya yaitu setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Selanjutnya adalah kasus yang kedua, transaksi istisna. Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila, pada tanggal 12 Februari pada tahun 20 EKA, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Tarik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunannya yaitu 130 juta rupiah dengan lama penyelesaian yaitu 4 bulan 15 hari atau paling lambat tanggal 25 Juni. Dengan mekanisme penagihan kontraktor yaitu 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank yaitu dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Selanjutnya adalah penjurnalan transaksi istisna. Yang pertama, transaksi biaya praakad atau bank sebagai penjual. Berdasarkan PSAK nomor 104 pada paragraf 25 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Adapun biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan biaya praakad. Selanjutnya, pada
pada paragraf ke-26 disebutkan bahwa biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Misalkan pada kasus 11.1 di atas, pada tanggal 5 Februari pada tahun 20 EK untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga sebesar 2 juta rupiah dengan jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 bulan 2 pada tahun EK, beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta rupiah di debit, pada kas sebesar 2 juta rupiah di kredit. Dalam laporan keuangan, beban praakad disajikan dalam neraca bagian aset lancar dengan perlakuan seperti memperlakukan beban dibayar di muka. Akan tetapi, karena rekening ini bersifat sementara, biasanya saldo rekening ini adalah 0 dan tidak disajikan pada laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.